Selamat pagi kawan-kawan Sinar Tani. Hari ini saya mempunyai tamu istimewa. Ibu Ani Andayani. Beliau adalah seorang pakar di dalam nutrisi tanaman dan beliau belajar di Jepang dengan sangat intens. Saya kira mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang hal ini. Saya ingin mengundang beliau untuk bercerita kembali tentang bagaimana sih sejarahnya sampai beliau menyukai bidang ini. Bu Ani, selamat datang di acara kami. Maka silakan Ibu Ani cerita sedikit tentang background Ibu Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Mehmet yang telah menyediakan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi bercerita mengenai kenapa sekarang saya bergiat hidroponik atau kenapa tertarik di bidang hidroponik begitu ya Pak. Mungkin agak sedikit backwards ya, ke belakang ya. Saya itu awalnya mengajukan scholarship ya atau beasiswa itu S2. Saya mengajukan teknologi silang kromosom untuk membuat semangka tidak berbiji, namanya triploid. Tetapi proposal itu memang sudah disetujui oleh pihak penyedia scholarship dari Jepang, dari pemerintah Jepang, dari Indonesia. Ini pemerintah Jepang. Ya, betul. Nah, tetapi pada pertemuan dengan calon advisor, setelah kenyataannya berada di Jepang, beliau mengatakan, kenapa kamu ambil semangka? Semangka itu mungkin ada lebih baik kalau ada tomat, begitu Pak. Nah, saya berpikir sederhana, daripada nanti saya ada sebuah kerepotan dalam perjalanan studi, saya mengikuti saran profesor itu. Ya. Kemudian beliau sudah lama mungkin ya berharap bahwa Indonesia mempunyai suatu perkembangan urban gitu ya, atau perkotaan yang sangat cepat gitu. Jadi profesor saya bilang, ini untuk urban farming itu ada sebuah teknologi yang membantu tetap bisa bertani, tetap bisa bercocok tanam. Salah satunya melalui hidroponik. Nah, saya waktu itu betul-betul buat saya it's the new ya, tapi menarik gitu ya. Tidak usah kamu mencari lahan yang sangat luas, kemudian tidak usah berpikir mengenai kesulitan iklim, karena Jepang kan ada 4 musim ya Pak. Jadi tanpa menghiraukan iklim juga, bukan tidak menghiraukan ya, artinya tidak tergantung atas kesulitan itu, keterbatasan itu. Kemudian di perkotaan bisa bikin, bahkan di Jepang sekarang di tengah-tengah gedung tingkat tinggi itu ada sawah, kemudian ada tanaman-tanaman untuk yang langsung petik untuk salad gitu ya. Waktu itu sudah ada. Terus begitu buat saya ya, karena the new, tapi terkagum-kagum juga. Akhirnya challenge buat saya. Oke, saya akhirnya begitu. Jadi hidroponik itu profesor saya mengatakan hanya satu yang harus merupakan suatu yang vital, itu air. Kalau tanah bisa kita ganti gitu, tapi untuk menggerakkan semua aktivitasnya tetap harus ada energi. Matahari pun bisa diganti dengan LED ya, tapi kalau air katanya nggak bisa, gitu. Oh gitu. Akhirnya mendalami itu sampai selesai S3 ya? Sampai S3, dan S2, S3 itu saya hanya tomat. Tapi sekarang sudah mulai dengan berbagai macam tanaman ya? Iya betul. Saya sedikit ya review tentang
kenapa saya bergiat ini ya Pak ya. Di saat saya pensiun 2018 itu persis masuk adanya COVID kan. Oh iya. 2019-2020. Jadi 1 tahun saya 2019 masih ada tambahan kegiatannya di NTT waktu itu. Terus 2020 tuh ada, kita masih ingat ya, yang ada stay at home. Oke. Ya 2020 ya Pak ya. Iya. Nah saya terus ngapain ya? Seperti itu. Kemudian ingat yang tadi ilmu yang saya dalami itu, kayaknya ini asik nih kalau bergiat hidroponik, karena saya memang rumahnya nggak punya lahan besar, tapi saya masih ada space di atas, di rooftopnya ya, di atas garasi saya lah, kira-kira 5x7 meter persegi. Terus ada space kamar juga ada sedikit. Terus bergiatlah mulai dari situ. Jadi sekarang tahun kelima Bang, 2020, 21, 22, 23, 24. Udah jadi kegiatan rutin ya. Iya, dan itu buat saya ya, apa namanya, selain olahraga juga ada olah pikir ya, masih aktif gitu ya Pak ya. Jadi saya menikmatinya. Saya kira semua orang yang pensiun itu mencari-cari sesuatu yang bisa mengaktifkan olahraga, kemudian berpikir, kemudian beraktivitas ya. Saya sendiri mencoba itu, cuma karena dengan pengetahuan yang terbatas ya hasilnya masih belum seperti yang dipertontonkan Bu Ani. Saya itu Pak, artinya gini, kalau umum ya di Indonesia kalau bilang hidroponik itu pasti berpikirnya kan teman-teman ada apa namanya, pipa ya, kemudian ada pompa gitu kan, terus ada kesan mahal gitu ya. Terus saya bilang, aduh pensiun apakah ada yang bisa murah gitu kan. Terus berpikir sendiri tanpa energi pembangkit pompa Pak. Jadi saya mencoba pakai gravitasi, terus buat sendiri gitu ya, artinya tidak yang sudah ready di market gitu. Nah, ukuran juga menyesuaikan yang saya punya gitu ya, tapi tetap berbasis sains tadi, sehingga kemudian akhirnya ternyata bisa. Terus malah banyak hal yang lebih menariknya, ternyata lettuce 21 hari sudah panen gitu ya. Terus kamu juga 2-3 minggu sudah bisa petik nih gitu kan. Dan mulai dari sayuran daun yang mudah dan cepat, ingin challenge gitu. Pernah coba juga tomatnya sendiri, masih saya miliki Pak, genetiknya. Saya coba. Itu tomat yang dibawa bibitnya dari Jepang. Iya betul. Biasa. Udah 30 tahun lebih ya saya simpan, terus saya seleksi, masih tumbuh gitu. Terus saya bilang senang sekali tuh sayangnya. Tomat pun pernah saya coba. Bagaimana menyimpannya sehingga bisa 30 tahun? Hanya pakai silika gel, masuk Tupperware, kemudian masuk refrige dengan suhu kurang lebih 9 derajat. Gitu ya. Dan itu ya biasa Pak, kalau kondisi benih yang baik itu posisinya masih, saya rejuvenil 2019. Sedangkan ininya terakhir saya petik tuh 2003. Jadi sekitar berapa tahun? 26 tahun aja. Biasa ya, masih bisa. Sebenarnya saya sudah ditanam itu ya, masih ada biji-biji yang bisa kita tanam kembali, nggak ada. Kalau itu kan yang saya buat sebagai penelitian saya dulu kan hibrida Pak. Oh, hibrida, ya. Jadi ada tetua jantan, ada tetua betina, kemudian saya silangkan. Nah yang saya cobakan tadi masih bagus setelah simpan lama itu yang hibridanya. Jadi turunan berikutnya tidak bagus untuk ditanam lagi. Tapi tetuanya sekarang saya masih simpan. Masih bisa beberapa kali lagi untuk itu. Saya belum hitung, tapi masih ada berapa ribu butir masih ada. Masih banyak ya. Nah, suka ada pemikiran
mungkin yang keliru ya antara hidroponik dengan organik. Organik ya. Gimana Pak? Ya itulah gini Pak. Jadi mungkin satu kelompok yang pro organik dengan satu kelompok yang pro anorganik ini berpacu ya. Nggak pernah berakhir ya. Nggak pernah berakhir ya. Kalau dari saya, pandangan saya begini Pak. Jadi hidroponik kan sebenarnya itu sebuah proses fisiologi ya, plant nutrition, yang kita memahami ada siklus-siklus tertentu yang secara alami oleh tumbuhannya itu mengubah bahan anorganik menjadi organik ya, seperti melalui ada amonifikasi, nitrifikasi, ada yang namanya sikloskret dan seterusnya. Jadi kalau kita siram dengan kecap, kita bukan makan kecap lagi kan, tetapi ada di dalam bagian dari tanaman itu kan ada karbohidrat, ada fiber, ada lipids, ada glukos dan seterusnya ya. Dan itu yang menurut saya itu mengubah secara alami oleh tanaman itu karena segala yang membuatnya yang kita makan itu organik. Tetapi yang dikhawatirkan dari pihak-pihak tertentu yang bahwa itu kurang sehat dan sebagainya itu adalah itu kan logam berat ya, yang porsi dari pemberiannya adalah tidak sesuai dengan rekomendasi yang seharusnya. Jadi kalau micronutrients di dalam hydroponics itu sangat kecil, itu dalam posisi ppm, dan ppm-nya itu kalaupun kita berikan micronutrients-nya itu adalah mengaktifkan beberapa enzimatik tertentu ya. Nah, kalau dalam praktek pelaksanaannya si logam berat tadi tidak mengindahkan kaidah seharusnya, itu pasti membahayakan. Jadi sekarang tinggal berapa besar pemahaman tentang mengubah suatu metabolisme di dalam supaya meloni manis ada dikasih pas sedikit K2SO4 menjelang panen itu ya. Itu karena SO4 itu sulfur adalah mengaktifkan enzimatik yang bisa mengubah karbohidrat menjadi glukosa sehingga melonnya bisa manis gitu. Ada cerita sedikit yang basis ilmiah. Jadi produk dalam negeri udah saya gunakan dan mungkin keterbatasannya gini Pak, kalau tempat saya kan kecil, relatif bisa dikuasai ya, terkontrol. Tapi kalau udah hektaran saya kurang paham. Tapi K2SO4 itu yang sudah dalam bentuk pupuk gitu itu tersedia nggak? Ada Pak. Itu di pasaran tersedia dan namanya pun K2SO4. Jadi kalium sulfate. Dan racikan nutrisi hidroponiknya saya pun meracik sendiri dan itu available di dalam negeri. Artinya satu yang belum itu micronutrients yang tunggal saya belum dapatkan. Jadi saya masih menggunakan micronutrients yang majemuk. Kalau yang nitrogen baik kalium nitrat, amonium nitrat atau amonium fosfat itu semua single granul sudah bisa dibeli di Indonesia. Nanti mungkin karena Bu Hani menggunakan pupuk apa tuh dari Jepang itu ada Soho. Itu formulanya Pak. Jadi NC Soho Nutrient Solution itu adalah formula di mana nitrogen berapa, terus kalium berapa, kalsium berapa dan seterusnya. Dan itu sudah public domain Pak, bisa di search di Google NC Soho Nutrient Solution. Nah itu
komponen dari pupuk singlenya sudah ada di Indonesia. Yang belum ada dan belum saya dapatkan itu mikronutriennya. Tapi saya mengganti dengan mikronutrien yang majemuk pun bisa. Bisa. Iya. Dan itu tersedia. Tersedia. Karena untuk masyarakat umum barangkali kalau membaca rumusan-rumusan kecil, itu kan susah ya. Iya, tapi yang dijual instan ada, AB Mix itu. Oh iya, iya. Ya, AB Mix itu kan dari berbagai merek ada, Pak. Nah, hanya sedikit saya di kesempatan ini memberitahukan kenapa A dan B gitu kan ya Pak ya, dipisah. Itu ada komponen unsur hara tertentu yang nggak bisa dicampur. Kalau sebelum diberikan dicampur, dia terjadi sedimentasi atau ada kelak di atas ya, sehingga merasa sudah memberikan, tetapi belum terserap oleh tanaman, yaitu nutrisi apakah ini itu kalsium sama fosfat kan. Jadi kalau kalsium dan fosfat ini diberikan tunda, artinya dicampur bikin dulu, diracik dulu, kemudian memberikannya entah lusa atau seminggu kemudian. Nah itu kalsium dan fosfat ketemu dulu kan. Nah begitu ketemu dia bisa mengendap, dimungkinkan terjadi pengendapan kalsium fosfat. Kalsium fosfat itu mengendap, jadi kalsium tidak terserap, fosfat juga tidak terserap, gitu kan. Jadi boleh dikatakan ya mubazir lah gitu. Betul. Ya. Bahkan yang tadinya ikatan kalsium atau fosfat yang lainnya itu mengikat misalnya kalsium dengan nitrat, kalsiumnya diambil mengendap, nitratnya tidak begitu efektif kan Pak, karena dia harus mencari garam yang cocok dengan. Jadi ada A dan B itu sebenarnya mungkin ya, saya nggak tahu rahasianya perusahaan, itu saya menduga gitu ya Pak, itu yang satu mengandung kalsium, yang sisanya mengandung fosfat. Jadi di situ kocok dulu sebelum dipakai gitu kan. Begitu tercampur kemudian langsung diberikan sebagai nutrisi. Yang instan sudah ada. Ya, jadi teman-teman Sinar Tani, ini ada trik-trik yang tadi diberikan oleh Ibu Ani ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencoba lah. Kalau yang sudah profesional barangkali sudah melakukan itu sudah lama ya, tetapi bagi para pemula ini menarik untuk mencoba. Saya sendiri sudah mencoba Bu Ani, tetapi belum sebagus yang dibuat oleh Bu Ani ya, dan masih terbatas kepada sayuran-sayuran yang mudah tumbuh saja, macam kangkung gitu. Ini ada mungkin beberapa tipe ya, beberapa macam hidroponik itu digunakan. Yang buahnya itu kan tidak pakai pompa untuk menyedot lagi air ke. Enggak, saya dengan sistem kuas. Coba bisa diceritakan Bu Ani apa ini untuk ruginya itu untuk menggunakan dua sistem ini? Sistem yang tanpa pompa ya Pak ya. Pompa ya. Ya itu kekurangannya dulu ya Pak ya, karena dengan tanpa pompa untuk recirculate nutrisi itu kan kita harus paham bahwa itu harus sudah dikuras, ya kan? Ini berarti sudah terserap atau belum, atau sudah menjadi encer atau belum. Itu ada namanya isimeter Pak, electric conductivity isimeter. Kalau isimeternya semakin rendah, menjelang 0,2 ke 0,3, itu artinya nutrisi yang kita berikan itu sudah diserap oleh tanaman, yang tersisa hanya air. Nah kemudian kalau airnya itu bening berarti banyak yang terserap oleh tanaman. Tapi kalau keruh atau mencoklat atau bahkan melumut, itu berarti ada yang nggak beres. Nah itu kan harus kita leaching ya. Nah itu dikuras ya, kuras sambil apakah kita menambahkan yang baru ataukah kita menghilangkan yang salah tadi,
itu dengan sistem dikuras. Jadi kekurangannya sistem tanpa pompa itu harus rajin kuras mengganti dengan yang baru. Walaupun masih ada tanaman ya, Kak? Masih ada tanaman. Itulah sebabnya saya menggunakannya sistem DFT, Deep Flowing Technique. Karena kalau pakai yang padatan sulit ya. Nah, ini. Jadi satu menguras itu menjadi suatu tambahan kegiatan yang harus kita rajin dan memahami kapan mengurasnya dan seterusnya. Tetapi itu juga sebagai sebuah kelebihan karena apabila ternyata tanaman menunjukkan simptom yang kurang bagus karena isinya tidak cocok, itu kita bisa ubah, kita bisa reach out, kemudian kita isi dengan nutrisi baru, kita ada penyembuhan, artinya recovery ya. Saya pernah terjadi di cabai, Pak. Cabai itu rupanya di awal pada saat tanam pertama daun sempurnanya belum ada 3 atau 5 itu, saya melihat semua ada apa gitu kan. Terus saya kuras itu, saya leach up itunya airnya, kemudian saya perbaiki. Itu the next day udah jadi hijau. Cepat sekali anehnya. Ternyata itu saya salah memberikan, harusnya memberikan NO3, saya menggantinya dengan N4. Nah, tapi cerita tadi tertukarnya N yang sama itu juga ada kelebihannya buat yang racikan sendiri, Pak. Kalau yang saya kira kalau yang pakai racikan instan itu saya ilustrasikan cepat bumbu rendang yang instan kalau kita gitu ya. Itu kan rasanya ya seperti itu gitu kan. Buat seseorang mungkin kemanisan, mungkin kepedesan, mungkin keasinan. Itu apabila racikan instan. Tapi kalau racikan sendiri itu bumbu rendangnya kan ada macam-macam. Pas saya suka manis tambah gula, pas saya suka pedas tambah cabai kan. Nah, racikan sendiri itu nambahin sesuatu bisa secara single. Jadi seperti tadi kejadian di cabai saya itu, oh ternyata saya kebanyakan amonium nih, jadi kuning. Kemudian saya leach up saya ganti menjadi NO3, menjadi hijau. Itu perubahannya cepat, tetapi ilmu untuk mengetahuinya bahwa itu kenapa ya? Tidak mudah itu ya, tidak semua orang bisa tahu. Itu Pak, kalau di rumah sakitnya bagaikan UGD ya. UGD jadi tindakan cepat. Ini luar biasa. Kalau ada serangan hama atau penyakit, sudah pernah merasakan mengalami ya Pak ya. Banyak Pak. Jadi mungkin ini ya pada teman-teman yang mengikuti atau follow FB saya atau IG saya itu kan rasanya indah ya. Tapi yang saya foto yang indah Pak. Tapi ada banyak juga keluhan untuk OPT ya Pak ya. Terutama kutu ya, kemudian jamur ya. Kemudian ada apis gitu ya. Tapi saya berusaha karena tujuan awalnya adalah menyediakan sendiri sayuran untuk konsumsi sendiri dari dekat, sehat gitu ya Pak. Saya belum pernah satu kali pun mengaplikasikan pestisida. Karena sampai suami saya gergetan kali ya. Oh, itu sampai dipakai kuas satu-satu ininya di balik daunnya. Saya kuasin satu-satu, saya cuci dan saya lakukan penyemprotan. Nah, penyemprotannya apa? Itu saya bikin larutan lengkuas. Jadi lengkuas lah saya beginilah begini. Saya blender biar cepat Pak, nggak takut ini juga Pak ya. Di blender cepat, jadi dicincang kecil dulu, terus saya blender, kemudian di blendernya pakai air biasa, kemudian saya saring, ampasnya tidak dipakai, lalu ekstrak dari lengkuas ini, kalau disemprotkan begitu saja
tidak nempel di daun itu. Saya kasih deterjen, atau bukan deterjen apa? Nggak usah mencuci lah ya. Saya campurkan sedikit. Nah itu terus saya semprotkan, nempel kan Pak. Itu bisa hilang Pak, tutup-tutup itu efektif. Tapi lagi-lagi Pak, karena skopnya Mimi kecil, kan saya kuasai, saya apa, it's manageable ya. Tapi kalau ya sudah hektaran, saya nggak tahu, nggak punya pengalaman. Tapi saya selalu pakai itu. Jadi jamur juga bisa. Ini melon yang terakhir ini hampir Pak bersih tuh daunnya, bagus. Terus aphids juga nggak ada. Nah semprotnya karena dia organik, pakai kuas itu, maka harus intensif sekali. Jadi berbeda lah kalau semprotkan. Suami saya bilang, udah pakai pestisida aja, gaya amat sih gitu. Jangan, karena saya sedang prevent ya, untuk saya komitmen pada diri sendiri, tanaman yang sehat, dapat dari dekat gitu ya. Enggak pakai itu. Tapi di tanaman yang menemukan itu hanya pada cabai dan melon Pak. Kalau tomat saya enggak, timun yang hibrida juga enggak. Apalagi yang sayuran daun itu cepat Pak, 3 minggu sudah panen. Jadi relatif saya nir pestisida, nggak pakai Pak. Tapi kalau hamanya ketemu Pak, teman saya pakai itu kuas. Jadi disemprotkan pakai kuas saja? Enggak, pada saat larutan ekstraknya sih pakai semprotan ya. Cuman ini penanggulangan dini yang paling penting. Mungkin orang-orang yang ahli, yang dari HPP itu. Jadi pada saat kita menemukan semut di sekitar pertanaman, curigai itu pasti ada aphids atau kutu. Karena konon ya Pak, saya bukan ahli penyakit atau namanya, itu mengeluarkan nektar yang manis, yang sebenarnya si kutu itu belum terlihat mata karena ada di baliknya daun dan pucuknya lain-lain gitu. Jadi semut tahu duluan. Nah semut itu sebagai indikator buat kita, kalau sudah mulai ada semut, cari di mana itu si kutu-kutu tadi. Jadi sebetulnya kita bukan membunuh semut ya, tapi membunuh itu aja. Betul. Dan sebelum banyak Pak, maka dengan kuas pun masih relatif bisa dikuasai. Kalau sudah banyak susah Pak. Kalau sudah nempel itu sampai udah seperti mote itu, wah udah susah. Kalau masih sedikit, relatif bisa. Dan mungkin bukan hanya lengkuas Pak, di Bogor banyak yang mimba, itu daun mimba, itu bisa digunakan juga. Saya melihat produk-produk hidroponik itu di supermarket ya, ada yang berkali 3 kali lipat itu. Ya, sudah dibungkus rapi dan ada mereknya juga. Jadi kita sudah bisa melihat lah, walaupun kelihatannya hijaunya sama, sehatnya sama, tetapi yang satu itu dipisahkan kan, satu tempat juga. Nah kalau tadi menegakkan orang dengan skala kecil, mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan dari supermarket ya, tapi mereka cepat dan kemudian lebih banyak. Nah yang jumlahnya lebih besar itu supply, itu kira-kira kayak apa pemeliharaan? Mungkin kalau itu anunya Pak, teknik dengan space yang sama ya Pak ya. Saya pernah lihat itu di universitas dulu, saya belajar 1000 meter persegi ruangan, kemudian ada 10 tingkat. Okay. Kemudian itu menjadi 1 hektar, 1000 kali 10. Nah, setiap tingkatnya ini ada di dalam ruangan tertutup, tidak ada sinar matahari. Jadi greenhouse raksasanya gitu ya. Iya, nah itu pengganti mataharinya pakai LED Pak. Dan itu untuk umur-umur lettuce, sawi, kangkung apa itu masih sudah dikuasai ya, masih relatif bisa tumbuh demikian. Jadi kalau
serius di dalam urban farming seperti kota-kota di Jakarta atau di kota lainnya yang apa istilahnya, lahan yang mulai terbatas atau jarak yang sudah mulai jauh gitu. Di ruangan yang 1000 meter persegi pun memasok kebutuhan supermarket sudah bisa sama dengan identik dengan 1 hektar. Bahkan di percontohan universitas saya itu membuat bangunan hidroponiknya itu nempel di supermarket. Jadi begitu keluar langsung di display gitu. Jadi begitu panen lettuce masuk di plastik pembungkusnya, labeling, langsung keluar ke supermarket. Jadi sebenarnya ada suatu ide bagi pengusaha fresh market ya, untuk membuat ruangan tertentu terus bikin hidroponik secara intensif dengan apa istilahnya bertingkat itu sangat. Hanya ada satu syaratnya, harus sangat intens, teliti dan dedicated. Jadi nggak bisa ditinggal. Itu nggak bisa diserahkan begitu saja kepada kita yang pengalaman ya. Betul, harus didedikasikan sebagai penggiat hidroponik yang menyayangi ya Pak ya. Kalau tadi sistem EFT ya, yang satu lagi yang pakai pompa itu, yang airnya turun ke bawah itu saya naikkan balon ya. Itu agak lebih mahal pemeliharaannya dalam biayanya. Kalau dari sisi biaya saya hitung siapa ya, kalau untuk space tertentu lebih murah bikin sendiri yang dengan dia. Jika dia lebih mudah. Iya. Kalau yang peralon dengan pompa recirculate itu Pak, sebenarnya efisiensi dalam arti nutrisinya kan di dalam peralon lebih sedikit ya. Tetapi di dalam bed yang saya pernah bikin itu kan bisa 3 atau 4 jadi sama itu dari populasi. Kemudian membersihkan yang tadi saya bilang kuras itu lebih mudah buat yang saya. Kalau dari sisi bahan material yang digunakan, memang yang pompa atau pipa yang dijual itu kan awet ya, lebih efisien ya, lebih awet dan seterusnya. Tapi pemeliharaannya mungkin jauh lebih mudah di bed yang terbuka. Yang dia jangan punya ukuran itu kan, bed yang 1 meter itu lebarnya. Lebarnya 1 meter, maaf salah, 50 cm. Lebarnya 50 cm. Ya, kemudian tingginya 10 cm, panjangnya itu 4 meter. Terus setiap kali ibu dibersihkan tinggal diangkat aja. Nggak usah diangkat, Bapak. Nggak usah diangkat. Jadi bednya apa adanya begitu. Di ujung tuh ada overflow hole gitu, dibuka ya. Terus itu kan saya pakai slope-nya 0,2. Jadi slope-nya itu air tuh tetap mengalir. Jadi bukan menggenang. Ada yang namanya sistem apung itu ya. Nah, itu sedikit seperti sistem apung, tetapi untuk tidak menggenang yang akhirnya merugikan respirasi akar, saya pakai aerator supaya tetap ada oksigen Aerator seperti akuarium itu. Jadi pada saat membersihkan, buka tanamannya, buka styrofoamnya, kita bersihkan pakai sikat ini cepat sekali. Styrofoamnya itu bisa dipakai berkali-kali. Saya hanya pernah mengalami 2 kali. Karena kalau 3 kali sebenarnya masih bisa apabila buat mata saya hanya kurang indah aja. Kadang-kadang kita bikin kita sesuatu itu bukan buru-buru dipetik tapi potret dulu ya. Iya, kalau untuk hemat itu mungkin 3 kali masih bisa sepanjang ini. Karena di dalam lubang tanamnya itu kan pakai spons, sedangkan kalau spons sih sekali pakai ya, dibuang ya. Jadi sebenarnya masih kita bisa maintain itunya, cuci bisa styrofoam.
Tapi kenapa styrofoam itu ada alasannya, Pak. Jadi tidak menggenangnya air di dalam tutup DFT itu, sehingga tidak terjadi perumutan atau pencoklatan karena sesuatu akibat air. Makanya setiap lubang yang tadi misalnya 15 untuk sayuran daun, kalau tomat menjadi 30, kalau misalnya melon menjadi 45, yang saya basisnya 15 cm itu, yang tidak dipakai harus ditutup. Harus ditutup. Iya, supaya tidak terjadi perumutan. Karena kalau air kemudian kena sinar matahari akan terjadi lumut, Pak. Seperti sekarang lagi ngetren ya, yang botol air mineral itu dipakai pot itu. Sebenarnya kalau bisa sih itu digelapkan ya, seperti di dalam tanah. Sampai kena matahari. Iya, sehingga terjadi perumutan. Jadi menggunakan styrofoam yang tetap bahasanya waterproof ya, tidak naik. Kalaupun kita tidak pernah nyiram dari atas kan, tapi kalau hujan kan kita nggak bisa hindar ya Pak. Nah itu tetap bisa airnya hilang dari situ. Kalau kena hujan itu sayuran-sayuran itu akan terkena kerusakan atau kita harus hindari supaya tidak kena? Relatif ya Pak, yang saya kerjakan itu ada tutupnya di atas. Nah, kalau saya kena hujan itu tampias dari samping. Tapi kalau greenhouse yang serius untuk komersial itu saya lebih ke harus tertutup, jadi close culture. Terus nanti kalau rusaknya relatif lah Pak ya. Kalau sinar mataharinya itu harus ada tutup lagi berapa persen gitu? Nah, saya menggunakan shading net kalau untuk sayuran-sayuran daun 25 off ya. Nah, tapi ternyata kemarin saya harus buka Pak kalau untuk melon. Oh, melon beda lagi. Iya, harus full sunshine karena ternyata yang bagian di tengah itu daunnya tidak melebar seperti yang di pinggir, jadi asimilatnya kurang. Nah, terus akhirnya di tengah jalan karena itu dipakai untuk aneka tanaman, ada yang butuh setting, ada yang harus terbuka kan. Akhirnya saya dibantu suami saya sampai naik tangga membuka itu setting net. Jadi kerja bareng. Tapi menikmati ya. Iya, ada tanaman itu tidak hanya sebagai bagian dari kerjaan sehari-hari, menikmati itu kan pekerjaan yang nikmat sekali itu. Pak, yang paling utama Pak, saya bersyukur atas nikmat. Kalau misalnya mulai berbunga jadi buah, itu tadabbur alam betul. Betul Pak itu. Dan saya betul-betul rilis ya. Mungkin saya mengamalkan ilmu buat diri sendiri di situ ya. Tapi betul-betul oh iya, ini saya serbuk sari saya tempelkan gitu ya di melon menjadi besar gitu. Aduh indah nikmat ya. Benar itu Pak. Dan di situ mungkin ya yang saya rasakan itu ada suatu ilmu yang tetap berani. Iya betul. Cucu saya sampai bilang, ini tanaman apa nih? Melon gitu besar. Ini jadi besar gitu. Itu yang saya tidak habis pikir ya, dari styrofoam yang seperti itu dengan air yang paling tinggi hanya 10 cm, 8 cm ya. Itu bisa jadi tanaman yang tinggi, kemudian melonnya besar-besar begitu. Iya, itu Pak tingginya si melon ini yang sampai naik ke atas. Sayang ya waktu itu udah lewat. Saya lihat fotonya sih. Iya, itu saya mempertahankan kononnya dari informasi sains, untuk manisnya sebuah melon minimal daunnya tuh 26 lembar Pak. Satu pohon. Jadi asimilat yang dikirimkan dari daun ke buah itu cukup. Jadi kalau 28, 29, 30 cukup, pasti jaminan manis menurut yang mereka teliti ya.
Nah, kenapa saya bertinggi gitu kan Pak? Saya mencoba mempertahankan supaya daunnya lebih dari 26 lembar yang sehat dan ini. Sedangkan asimilat itu optimal apabila sinar mataharinya kan cukup. Saya buka itu ini apa namanya shading netnya kan, dan itu menjadi besar dan saya belum berani satu pohon 2 butir Pak. Saya mencoba 2 itu, mereka berdua kecil-kecil. Bersaing. Terus akhirnya, ya benar juga ini artinya apa? Plant nutrition itu feeding ya asimilat dari daunnya ke situ dan seterusnya. Jadi bisa tinggi itu pada air yang segitu itu kan akarnya sampai seperti permadani Pak. Tebal banyak gitu. Tebal banyak dan kemana-mana. Dan saya mencoba pakai jarak tanamnya zigzag gitu, itu 45x45 cukup. Dan ya tidak terlalu besar sih menurut saya, tidak seperti yang waktu UGM itu ya, bahkan ada juga saya antara 1 kilo sampai 1,5 kilo. Kalau tingkat kebacaannya udah tinggi tuh. Lumayan 16 ya. Tapi tidak tergolong yang tinggi juga. Tapi justru tertantang Pak. Ada nih katanya benih yang baru yang kemanisannya 20, bahkan bisa 22. Oh bener nih, udah aku coba lagi lah saya lagi gitu. Terus 16 aja, ini nggak kayak yang di supermarket, ini udah mulai ada rasa gitu. Tapi memang fragrance ya punya yang saya tanam. Nah sekarang nih yang terakhir barangkali ya, mewakili keingintahuan para pemirsa nih. Kalau kita ingin mencoba mulai di lingkungan keluarga saja, itu kira-kira untuk bednya itu berapa kali berapa yang manajemen, kemudian tanaman apa yang paling mudah kita kembangkan terlebih dahulu, sampai kemudian tanaman-tanaman apa lagi sesudah kita semakin advance itu. Ya, saya Pak membuat ukuran bednya itu lebar 50 cm, kemudian ininya panjangnya 4 meter kan karena penyesuaian space yang saya miliki. Tapi kalau pertimbangan 50 cm itu adalah untuk bisa 2 baris. Ya, kemudian saya membuat lubang tanamnya minimal 15 cm. Jadi kalau kelipatan 2 30, kelipatan 3 45, kelipatan 4 60. Nah, tergantung dari jenis tanaman yang kita usahakan. 15 itu rapat, bisa untuk kampung, untuk sawi. Nah, karena saya tidak mau berganti sistem dengan tanaman jenis apapun, saya menyesuaikan mereka. Jadi 50 itu, kalau misalnya lebih dari 50, bayangan saya nanti di tengah saya susah tangannya. Tapi kalau dari kiri dan kanan hanya 2 baris, saya bisa nyelip di tengah, bisa di sini. Nah kalau yang aslinya Pak, yang aslinya itu artinya yang pernah saya pelajari, itu bawahnya pakai roda Pak, sehingga nanti bisa bergeser ke kanan, geser lagi ke kanan, terus nanti kita nyelip di tengahnya. Jadi kalau saya karena tidak mampu ya, artinya itu pasti mahal karena pakai roda, itu saya bisa berjalan di tengah itu. Jadi lebar 5 meter itu saya pakai untuk 3 bedeng, 50, 50, 50 kan 150, tengahnya 150, 150 lagi, jadi tengahnya hampir sama. Itu juga saya udah mikir untuk ngapel itu ukurannya 50 juga, jadi supaya nggak nyangkut. Kira-kira gitu. Nah kalau untuk rumah tangga saya kira jangan berpikir wah itu harus punya space yang seperti luasnya garasi kan, begitu enggak. Ini aja Pak yang paling sederhana kecil, 1 meter 1 meter juga bisa, 50 kali 2 meter bisa ya. Yang penting jangkauan kita memelihara tanaman itu memungkinkan. Dan kalau misalnya tidak punya, nyoba dari awal sekali gitu ya Pak, itu bak itu yang dari plastik. Kemudian kita kasih aerator akuarium
kemudian tutupnya dengan styrofoam yang kita ukur bisa tutup gitu, kan itu tingginya antara 15-20 ya, yang seperti bak bukan bak ya, apa istilahnya, kontainer lah ya, itu juga bisa Pak. Nah, caranya memasukkan aeratornya dari lubang tanam yang di styrofoam itu, nyelip pipa yang untuk aerasi udara itu, terus tutup lagi dengan styrofoam, itu nanti bisa dalam kapasitas di situ. Kalau ini mirip penggenangan karena tidak ada slope-nya. Tapi kalau agak lebar, jauh seperti yang punya saya itu 4 meter, itu slope-nya itu berguna untuk kalau kita memberi nutrisinya dari ujung sini, nanti harus bergerak kan ke sana kan, sehingga ada kemiringan tertentu. Kalau NFT kan 0,2, kalau yang penggenangan kan 0,0, nggak ada kemiringannya Pak. Nah, saya pakai 0,2 mirip NFT 0,2, artinya setiap 100 meter itu 2 cm. Jadi kalau saya 5 meter berarti 0, sekian. Nah, itu tetap mengalir. Pastikan pada saat kita ngisi awal itu mengalir. Tapi kalau yang pemula sekali hanya untuk coba-coba, ya pakai kontainer plastik itu. Tapi beri air. Saya ingat waktu Pak Mehmet tanya pertama, akarnya kenapa ya Pak? Saya ingat, oh itu mungkin aerasi, ya kurang nafas itu ininya akarnya, jadi harus diberi aerasi ada. Nah, saya bukan tanpa menggunakan energi sama sekali ya. Ada listrik yang digunakan sepanjang pertumbuhan, ini hanya 15 watt per PD. Itu untuk aerator yang seperti akuarium. Dan dengan ada 0,2 air tetap mengalir sedikit. Ya. Itu yang di sana itu terbuat atau gimana? Nah, itu di ujungnya saya pakai kayak overflow valve itu. Itu yang teruji ya. Kalau misalnya dia sudah naik ke atas, pasti sana bocor ya Pak. Yeah. Nah, berarti kita udah lebih dari 8 cm kan. Nah, karena 2 cm saya sediakan 2 cm atau 3 cm untuk styrofoam. Nah, jadi pada saat nguras penutup overflow itu kita angkat, terus kan mengalir terbuang. Iya, di situ Pak. Jadi itu juga tidak ada ininya Pak, tidak ada apa istilahnya prototipe-nya ya, kita bikin sendiri, suami saya bantu, pokoknya ngalir 0,2. Kalau 102 cm, kalau 5 meter berapa? Gitu. Terus misalnya aerator juga Pak, saya nyobakan itu 6 setiap 5 meter ya. Nah itu tadinya bikin 3, ternyata nggak cukup banyak akar busuk. Saya tambah jadi 6. Nah ternyata saya kan bisa buka Pak pada saat tengah pertanaman, kan bisa buka pada saat turas. Ada foto saya yang ada akarnya itu, tapi tanamannya udah ada buahnya. Kalau akarnya mulai mencoklat harus curiga itu, harus tetap putih, bersih, segar, pasti bagus. Saya lihat itu akarnya banyak diambil itu ya timun itu Pak, itu bisa untuk merangkai bunga fibernya itu. Aduh, saya tuh menikmati betul tuh. Ternyata gitu kan. Saya belajar di Jepang tuh tidak semua Pak. Jadi di sini juga ada belajarnya. Oh timun ternyata ya itu match-nya banyak dan bagus. Keringkan. Ya menikmati itulah apa istilahnya, mengenalkan ilmu aja Pak. Baiklah Bu Ani, saya kira ini satu pembicaraan yang luar biasa ya. Banyak yang bisa dipelajari oleh kawan-kawan kita, para penyuluh, para petani dan hobis. Mudah-mudahan kita diberikan trik-trik bagaimana kita mulai dengan hidroponik, mulai dari yang paling kecil gitu ya, seperti tadi dijelaskan. Ini adalah satu hobi yang sehat karena kita bisa memelihara setiap hari di situ, kemudian berpikir bagaimana untuk mendapatkan hasil yang bagus, dan tidak itu saja
bermanfaat buat kita juga dan indah ya Bu ya. Indah. Jadi begitu berangkat tubuh itu senang sekali kita. Suatu proses kehidupan alami yang pantas kita pelajari. Ya Bu Ani, terima kasih banyak. Terima kasih Sukses Pak. terus Terima kasih. terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan insya Allah saya akan lanjutkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Demikian para pemirsa, mari kita tutup dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.